Yang sering libur sama aku tuh cuma 5 orang. Kalau aku cuma satu. Dan 5 orang itu yang pulang Indo udah 3, tinggal 2. Maksudnya pulang Indo udah nggak balik lagi. Ada yang nikah, ada yang fokus ngurusin anak, Udah pensiun. iya, jadi tinggal 2 orang doang. Dan sekarang 2 orang itu udah jarang ketemu. Yang satu tahun depan bulan Agustus mau proses di Jepang, yang satunya mau proses di Korea. Habis temanku. Habis ini Aku belum tahu. Aku masih mikirin adekku. jangan bahas yang kerjaan deh, bahas yang indah-indah aja. Soalnya ini lagi di live. Kalau aku sih ya pemikirannya ya fokus ya keluarga lah, terutama adik-adik. Jadi teringat kampung. Di kampung di rumahku bosan sama kayak gini kan ibuku ini dapat seafood, udang, kepiting, punya itu apa kayak ternak-ternak kayak gitu juga. Jadi kayak Enak dong. jadi kayak orang kampung, orang siapapun dia ternak, terus nanti hasil panennya dijual gitu. Terus di plastik lain ortuku juga ini apa punya usaha tempatnya kayak ternak ikan gitu. Enak lah. Makanya temanku kalau main ke rumahku makanannya sih Emang kamunya mana sih? Hah? Oh, nasinya dikit ya. deket dong sama kampungku, Kebumen. Selasa ada. Halo? Saudaraku juga ternyata banyak. Makan lunch. Jam segini baru lunch, masya Allah. Ini sama sahabat. Temanku lo proses ke Jepang bayarnya mahal, 25 juta. Tapi ada lo yang sampai 40 juta, aku nggak tahu kenapa bisa beda. Temanku cuma 25. Dan itu kerjanya di pabrik, udah dikasih Nih, sendiri. enak banget makannya pakai tangan. Ala-ala orang kampung. Dan masa makan sama kaki. Jarang boleh ikan. Just for more memory. Aku baru tahu ternyata Robin di sini ya. Berarti gabung gitu. Sebelahan. Iya maksudnya tempatnya satu gabung tapi beda ini. Baru tahu, tak kirain lain tempat. Waktu temanku pertama baru buka restorannya kan antri lama ya. Dia bilang pesen makanannya di sini, tapi ngambilnya di dalam. Ini tuh makanan aku waktu kecil. Setiap hari menunya kayak gini terus kayak gini. Jadi kalau di rumah tuh beb makan tempe tahu itu istimewa, ayam istimewa karena yang dimakan tuh setiap hari tuh kepiting, ikan. Tapi ini pas kebetulan mencari kesukaan aku. Nasinya dikit ya ternyata ya. Tapi di sana tuh yang banyak nasinya loh. Mana? Itu yang tadi aku bilang itu. Oh, Apa sih namanya?
Kayaknya Bali ya. Ini yang kayaknya orang Masakannya nggak sama kayak itu. Kayaknya ini Bali deh. Iya tuh. Foto-fotonya. iya punya orang Bali. Pantesan agak beda. Sambalnya juga agak beda. Kecempatnya nggak kayak gitu. Banyak orang luar negeri yang tahu Bali, tapi mereka nggak tahu kalau Bali itu Indonesia. Mereka taunya Bali ya Bali. Majikanku aja sih, yang adiknya majikanku kan tinggal di Australia. Dia nanya ke aku, Bali itu deket sama Indonesia nggak? Dia bilang gitu. Aku bilang Bali ya Indonesia. Aku bilang gitu. Halnya iya, aku bilang gitu. Dia bilang ngomci ya. Jadi dia selama di Australia itu kalau loihang itu kalau ke Bali ya taunya Bali. Bali itu Island udah gitu doang, nggak tahu kalau Bali itu termasuk Indonesia. Makanya dia nanya ke aku Bali sama Indonesia deket nggak? Dia pikir kayak Singapura, Malaysia gitu. Iya. Ternyata banyak ya orang Indonesia yang berkarir di Hong Kong. Maksudnya bukan jadi TKW, maksudnya jadi kayak tadi Bapak Didi gitu kan. Gak nyangka aja. Aku belum cuti sama sekali loh. Selama berapa tahun? 6 tahun. Aku selalu ke Makau kalau nggak Cina. Selesai. Kamu jeruknya dicampur ya? Hah? Jeruknya campur sambal ya? Ke ikan biar nggak amis. Harus banget kan? Nggak ada sedotan ya? Itu ada gelas sama air. Dan kayaknya ini live-nya kalau hari Minggu doang ada. Hah? Kalau hari Minggu doang kayaknya. Ramenya.
Iya. Biasanya orang-orang Korea Jepang pada kesini kalau pasar Tapi aku salut loh sama tapi aku heran deh itu sama bule. Mereka pacarannya sehat nggak ya? Maksudnya nggak mungkin ke tempat tidur gitu. Soalnya aku nggak pernah pacaran jadi aku nggak tahu. ya kalau orang kamu tahu nggak orang-orang kayak gitu pasarannya pasti apalagi kalau ceweknya udah dibeliin ini beliin itu traktir ini itu pasti jangankan bule yang orang Indonesia aja kayak gitu yang TKI Indonesia kecuali orang yang bener-bener beriman banget 1-2 lah orang kayak gitu. Lah di kampungku loh baru nikahan 4 bulan lahiran, Silakan. nikahan 6 bulan lahiran, udah biasa di tempat rumah. Parah banget. Temenku aja nikah Februari lahirannya Agustus. Temen itu sekolah MTS. Walaupun tanggung jawab tapi kan kalau hamil di luar nikah kayak gitu intinya ini kata ceramah di Al-Quran ya di agama itu nggak sah. Bukan, setahu aku sih kalau di Al-Quran itu ada dijelasin kalau anak yang terlahir di luar nikah statusnya itu selamanya akan menjadi anak haram sampai dia mati. Karena apa? Proses terjadinya, proses terbentuknya dia itu di saat mereka belum sah. Itu kenapa statusnya dia walaupun bapaknya udah bertanggung jawab, dia tetap jadi anak haram sampai ajal menjemput. Iya, Kan kasihan anaknya. iya kasihan anaknya. Lah, orang tuanya enak-enak. Anaknya sengsara di akhirat. Tapi ya namanya manusia nggak mikir ke situ lah. Temenku aja yang agamanya lebih kuat dari aku bisa kecelakaan, apalagi aku yang cuman manusia biasa. Tingkat keimanan manusia itu tidak diukur berapa dia menggali ilmu agama. Orang bodoh kayak apa? Contohnya orang yang nggak ngerti baca Al-Quran. Kalau dia punya iman, itu pasti nggak akan melakukan hal-hal kayak gitu. Kan banyak orang yang habis Al-Quran tapi ilmunya hanya di tenggorokan. Makanya orang yang punya tingkat ketakwanya tinggi itu bener-bener sangat mulia di mata Allah. Mangkoknya Indonesia banget. Kacangnya nggak enak. Ini kacangnya itu loh tengik. Kamu daftar bulan apa sih? Bulan Juli. Aku Maret aku udah daftar. Aku bulan Juli daftar. Masuk baru sekali. Terus setelah 3 bulan aku baru lanjut lagi. Oh,
Aku harus daftar, tapi waktu itu ada kesalahan info. Temenku bilang harus pakai bank. Aku kan nggak punya bank HSBC. Aku nggak tahu kalau bisa kontan gitu kan. Akhirnya ya udah aku coba untuk nunggu bulan depannya lagi aku nyimpen duit baru bisa buka bank. Kalau aku malas di suasana karena seangkatan aku gak ada yang lanjut jadinya. Terus udah kayak gitu aku lihat kayaknya dia sekarang kayak gitu. Aku sayang banget sekolah SMP nggak lanjut. SMP nih jaraknya masih jauh. Di Indo mau kerja apa? Dia jangan bahas sekolah. Itu cara ketahuannya? Cewek lah. Ah di sini mah cewek cowok sama aja. Aku malah suka banget yang kering-kering kayak gini loh. Enak pahit. Enak aku teriak ya. Aku jadi inget ibuku kalau goreng ikan kalau nggak gosong aku nggak mau. Jadi kesannya kayak masih kentang. Aku nggak akan kemakan. Gosong-gosong kayak gitu jangan gosong kering dikit aja males. Aku sukanya yang empuk. Tapi daging sapi nggak doyan, daging kambing nggak doyan. Aku doyan. Makanya Kamu jaga apa sih? Hah? Oh, doang. enak lah. Nggak ada bosnya. Ada kayak tuh Sabtu Minggu di rumah. Nggak ada anak nih. Anaknya ada satu di Kanada. Sekolah. Enak banget. Cuman Aku nenek. Aku dari job pertama itu nenek, sekarang nenek lagi. Tapi kalau nenek yang dulu cuma 2 tahun, nenek yang sekarang mau makanya aku 4 nggak tahun. bisa bahasa kantor. Sama apa? Saskia Potik ya. Lagunya Saskia Potik. Orang merek, kan? Siapa sih? Joti Badria. Joti Badria. Temenku kerja di Singapura 2 tahun, di Taiwan 3 tahun ke sini. Jadi dia bisa 3 bahasa. Mandarin, Inggris, Kantonis. Bagus itu sama suami. Tapi dia udah cerai sama suaminya, dia punya anak 1, sekarang anaknya masuk tentara. Suaminya bodoh lagi. Nggak ngurusin anaknya yang sekarang. Lelaki sama itu. Ngapain coba nikah ujung-ujungnya cerai? Iya, Kasihan anaknya loh yang jadi korban. makanya kalau bisa umur juga kali. Halo? Makanya hati-hati banget. Adikku ya cerai. Adikku udah nikah kan. Aku bilang Cerai? suaminya kasar, main tangan. Adekku juga yang cowok kan, bawahnya aku cowok ya. Adekku udah ngomong, yuk harus sampean dulu yang nikah ya baru aku. Soalnya aku nggak mau ngelangkain kamu katanya. Dia kan cowok. Aku bilang, ya namanya jodoh lo nggak tahu, apalagi aku lo nggak pernah pacaran, jadi aku nggak bisa janji. Tapi di posisi yang kayak gini siapa yang lebih khawatir itu ya orang tua. Di kampungku umur 16 sudah punya anak 1, 2. Sedangkan aku umur 22 masih jomblo, belum punya pacar sama sekali. Bapak ibuku ketakutan sampai dijodoh-jodohin. Dikiranya aku nggak doyan cowok. Padahal kan belum nemu aja. Aku yang 3 bulan jomblo. Tapi aku emang beneran dong nggak nemu yang aku suka. Kita belum pernah pacaran sama kali. Walaupun ada yang suka sama aku, tapi aku tolak. Karena aku gak suka sama dia. Tapi kamu kalau suka selalu minta doa yang terbaik. Iya sih, pengennya yang terbaik. Tapi yang aku kadang aku tuh mikir gitu, kenapa sih orang yang suka sama aku tuh gak suka sama dia gitu. Makanya kamu kalau sholat mintanya nih, ya Allah, jatuh-jatuhkanlah saya hanya kepada jodohku saja, pertemukan saya dengan jodohku saja, itu aja. Kamu kan sama sekali maksudnya kamu belum pernah pacaran yang namanya cium-cium. Kita
Tapi yang kadang aku tuh kadang minder loh, aku bilang apa aku nggak suka cowok ya, tapi aku juga nggak suka cewek gitu loh. Aku kadang mikir sendiri gimana gitu Kan loh. apa yang Kenapa? Allah kan menjaga, Allah yang menjaga. Ya, kamu dihindari dengan dosa-dosa yang Soalnya yang suka sama aku ujung-ujungnya aku nggak mau sama dia, aku nggak bisa aku tolak. Waktu aku di Jakarta, bosku aja sampai nasihatin aku, kamu masih kecil jangan pacaran. Ya aku tahu itu cowok loh ngedeketin kamu, dia suka sama kamu, aku tahu lah. Terus kamu gimana? Aku bilang enggak, aku tolak kok. Di Jakarta juga aku gitu, bosku tahu. Dan sampai sekarang aku belum nemu. jangan kayak aku sudah sakit hati terbiasa. Aku belum pernah sakit hati sih. Makanya Allah Gimana tuh aku sakit hati, pasangan aja gak ada. makanya Allah tuh benar-benar menjaga kamu banget. Bersyukur banget kamu belum pernah ngerasain kayak gitu. Bersyukur, aku jujur malah kadang minder. Tahu, cuman kadang aku minder sendiri. Kayak di zaman sekarang orang yang nggak pernah pacaran itu bener-bener bidadari banget, soleha banget di mata Allah tapi bukan di mata manusia. Iya sih, cuman ya kadang aku Bersyukur kamu pribadi, seharusnya, aku malah kepengen yang kayak gitu tapi nggak bisa. ibuku ketakutan loh, sumpah demi Allah. Sampai dia tuh menjodohin aku sama isi A si B. Kamu tuh ikhtiarnya sholatnya yang minta kayak gitu, minta kayak gitu, minta kayak gitu. Maksudnya ya Allah, ya kayak gitu lancingnya kayak gitu. Bersyukur banget kamu. Soalnya apa, orang yang mau yang bercadar, yang lapar ya, yang bercadar, yang jilbabnya panjang aja dia masih bisa pacaran. Padahal jelas-jelas penampilan ya kayak gitu. Ini udah. Karena dia nggak bisa menahan hawa nafsu. Beruntung banget kamu dijaga banget. Orang yang bercadar itu nggak semuanya nggak punya pacar, pasti ada yang punya pacar. Walaupun ibaratnya pacaran Islami kayak gitu kan, sayang itu nggak boleh, itu dosa. Aku bilang jangan yang kayak gitu. Lirik-lirikan aja kok pernah. Tapi insya Allah nanti jodoh kamu juga sebaliknya kayak kamu. Amin. Ya nggak pengen apa-apa ya. Yang penting Moga-moga aja lah. Yang penting hati kamu baik aja. Kamu tinggal diperbaiki hatinya. Dan hati tuh menerima dari akhlaknya lah, maksudnya menerima lelaki apa adanya, jangan materialis apa gitu. Amin lah. Kan ada juga kan wanita yang bercadar kayak gitu, yang dia dikelian soleha, padahal kan apa pacar, kalau pacarannya gini itu nggak semua kayak gitu. Makanya orang yang penting satu udah berhijab kayak kita aja gini udah alhamdulillah, karena bercadar itu kan sunnah. Kalau kita pakai dapat pahala, kalau nggak pakai ya nggak masalah. Cuman intinya yang penting kalau kita udah berhijab terus kita nggak pacaran gitu kayak kami, udah bener-bener suci. Dalam arti itu simpanan mata Allah tuh suci. Walaupun di pandang manusia itu kuper lah, inilah Gak laku. Tetangga aku loh, ibuku kan nelfon tetangganya kita itu banyak yang ngumpiin, ini loh anak iki orang payu-payu gini-gini, pokoknya gitulah. Ibuku sampai protes, kamu carilah cowok gitu, kalau kamu nggak mencari cowok, ibu yang nyariin kamu cowok. Aku bilang nggak usah bu, aku bilang gitu, karena jodoh itu akan ketemu dengan sendirinya, aku bilang. tapi kamu juga harus usaha. Maksudnya usahanya gini, usahanya kamu minta kenalan apa dijalani, kalau sekiranya kamu nggak seret ya udah, tapi kalau jalani gitu. Karena kan ibaratnya gini, jodoh kalau namanya mati ya, kalau namanya kan kata Ustadz Tuhan, kalau mati itu takdir, maksudnya nggak bisa dirubah. Tapi kalau jodoh kita bisa dirubah. Takdir maksudnya dengan kita ikhtiar. Jadi kan semua manusia kalau baru lahir itu kan semua suci kan, ya kan. Terus kita besar, setelah kita besar tumbuh remaja kan semua kayak ada orang, misalnya contohnya gini, contohnya kayak aku sama kamu, kita lahir maksudnya kita udah besar ya kan, kamu suci nggak pernah pacaran nggak apa gitu kan, berarti kamu udah selamat. Sedangkan yang satunya gitu, misalnya aku
nyeleneh pacaran gimana berarti udah dosa. Jadi intinya aku sesat, aku di jalan yang sesat gitu. Jadi intinya yang namanya ikhtiar itu ini, kamu suka sama lelaki, lelaki itu nggak suka sama kamu, ataupun lelaki itu kamu nggak tahu kalau kamu suka gitu, kamu biar aja setiap, tapi harus tahan. Tapi yang menjadi masalah, aku belum pernah nemuin orang yang aku suka. Walaupun kamu belum pernah nemuin orang, walaupun kamu minta aja. Sumpah demi Allah, namanya tahajud itu ya Allah, aku ngerasain sendiri. Aku rajin tahajud. Dari Allah melulukan hatinya cowok itu, Aku sampai nggak Allah ada. melulukan itu. Aku nggak ada kamar sendiri, jadi nggak dibolehin sholat, nggak ada sholat. Itu ruang tamu kan nggak boleh. Nggak boleh. Majikanku bilang, kamu nggak makan babi nggak masalah, intinya sholat itu di rumahnya dia cuman ada satu Tuhan, dia nggak mau ada dua Tuhan, jadi takut panas rumahnya atau gimana lah intinya. Dia bilang gitu, jadi dia nggak mau. Majikanku gitu. Dan aku cuma tinggal sama nenekku, anaknya itu yang satu di Australia, yang satu di Jepang, yang satunya di Cina. Itu pulang itu kadang nyewa hotel gitu kan. Jadi cuma nenekku, dan nenekku itu rumahnya bukan rumah beli sendiri, tapi rumah hasil pemerintah. Jadi kayak rumah susun gitu loh, rumah yang dikontrakin untuk orang tua, tapi yang murah-murah gitu di Kunto. Kamu tahu nggak perjalanan cintaku yang cowokku usianya muda deh ya. Masa sih? Wah. Orang tuanya karena kan mereka kan keluarga orang kaya, anaknya kan pelaut, cowok. Kebanyakan sih gitu. Udah kayak gitu beb, keluarganya tuh semuanya pengen, ibunya pengen. Ya anak lelaki cuma dua gitu. Ya aku udah punya semuanya lah, mobil, rumah, kayak gini beb. Aku nangis batin terus kan selama pacaran sama dia. Orang tuanya pertama cowokku bilang, saya suka sama anak orang Brebes gitu. Orang Brebes gitu, orang Brebes kok jauh banget kan dari orang Pati, jauh banget gitu, kerjanya di mana gitu. Terus Hongkong kan tahu. Terus bilang gini, umurnya berapa? Umurnya sama saya 9 tahun. Padahal itu sebelum cowokku bilang sama orang tuanya, aku udah pacaran sama dia udah 1 tahun. Di situ aku down, karena apa? Ini udah terjadi 2 kalinya. Cinta pertamaku juga kayak gitu, nggak terus sampai aku pergi ke Kenapa? Ya kayak gitu. Kalau yang cinta pertamaku tuh anak orang kaya, anak orang kaya. Terus dia anak cowok satu-satunya, anaknya cuma satu dia. Jadi sampai dia sama kamu kalau nikah sama si dia, kamu nggak akan aku anggap sebagai anak. Jadi kamu pergi dari sini. Maksudnya kayak gitulah. Akhirnya apa? Ya udah aku stres kan, apa ibaratnya? Makanya kan langsung kabur ke Singapura. Pas orang tuanya tahu kerja di Singapura, orang tuanya ngomong apa? Oh si Rika itu kerja di Singapura, dia jadi apa? Pas aku lagi nelpon nih, pas aku kerja di Singapura selama 1,5 tahun mau hampir finish kontrak lah ya. Dia mau nikah, tapi nikah nggak boleh jodohi. Itu udah Emang sangat sih kalau di mata orang Indonesia kan memang TKW itu ya jangan pernah sama dianggap soalnya nggak gila. Maksudnya kalau ngomong itu jangan, soalnya nggak gila. Soalnya teman-temanku yang di sini tuh nggak suka kalau aku kalau kontekan sama teman-temanku kayaknya misalnya kan aku suka minder, aku nggak jadi orang gitu, kalian kan semuanya jadi orang, kalau aku nggak jadi orang dia marah, aku tuh jangan suka kayak gitu mereka. Makanya ini saya kejadian sama cowok ini aku merasakan sakit terulang kembali cinta pertama aku. Sampai aku nangis, aku sampai waktu itu aku putus asa. Putus asa kenapa? Cowok aku sayang. Selalu Pak ada halangan, halangannya pasti orang tua. Kenapa di saat saling mencintai halangannya orang tua gitu. Terus di saat ada orang yang suka sama aku nggak suka gitu. Terus apa saya? Aku berusaha ngambil hati orang tua itu, orang tuanya. SMS bahasanya kasar banget, terus bahasanya tuh kasar, menyakitkan banget, sampai aku kadang nangis.
aku sholat tahajud, aku terus kita hati ya Allah, luluhkanlah hati, semoga merestui. Habis aku rutin sholat tahajud gitu sampai aku puas sekali, aku pengen dia merestui. Sholat tahajud kurang lebih 1 bulan saya. Selepas sholat tahajud itu aku nggak kontak, nggak biasanya karena aku mau ngasih dia perhatian kayak gini, ibu lagi ngapain, udah makan belum, gitu ngambil hatinya kan. Aku disuruh sama tuh satu bulan lebih aku nggak perhatian, dia nyariin aku bilang gini loh, Beb, kayak gini, kok nak musiknya kok lama nggak kontak ya, kita baik ya orangnya, perhatian gitu. Masya Allah, aku bener-bener Allah itu bener-bener maha baik. Aku langsung nangis, ya Allah, ya udah kamu ibu restuin sama kamu. Alhamdulillah saya udah direstuin. Masya Allah, bener-bener sholat tahajud gini. Yang penting tuh doa sambil nangis. Aku ya walaupun sama orang ketawa kayak gini, tapi kalau aku sujud di hadapan Allah pasti aku nangis. Apalagi kalau sholat tahajud, nangis sampai jerit saya, karena kan aku rumahnya sendirian ya, jadi kayak mau nangis gor-gor kayak aku juga nggak tahu. Aku alhamdulillah udah ngasih aku. Aman nih majikan ini berapa tahun? Udah mau 3 kontrak. Lama lah. Oh bilang gini saya, alhamdulillah ya Allah udah kasih aku. Jam berapa? Ini internetnya gerak nggak sih? Kok nggak ada? Ini aku masih live loh, Beb. Ini masih live sih. Kayaknya internetnya nggak bisa deh. Ini masih live nggak? Menurutku masih dalam ya itu. Nggak bisa internetnya tuh. Nggak tahu ini apa. Nggak bisa.